Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo mahasiswa IF semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wireframe. Nah, mungkin dari sebagian kalian ada yang sudah mendengar istilah wireframe atau ada yang baru saja mendengar barusan. Untuk mengenal lebih lanjut lagi, kita lihat ya agenda kesempatan kali ini. Kita mau bahas apa saja nih? Kita akan bahas apa itu wireframe, manfaatnya, lalu elemen dan tipe-tipe dari wireframe. Oke, apa itu wireframe ya? Nah, wireframe ini secara sederhana itu dapat kita artikan sebagai kerangka awal sebelum halaman website atau aplikasi itu didesain. Nah, wireframing itu berarti prosesnya ya. Ini merupakan tahap penting dalam desain produk yang harus dipahami dengan baik. Merancang wireframe ini berarti merencanakan kerangka garis besar sebuah aplikasi atau sebuah website. Oke, untuk itu mari kita kenali lebih lanjut ya tentang wireframe ini. Dengan merancang wireframe, kita bisa merancang struktur halaman yang baik, layout, arsitektur informasi, user flow, fungsionalitas, dan perilaku yang diinginkan dari pengguna. Wireframing dapat dilakukan secara sederhana menggunakan pensil dan kertas saja ataupun dengan software-software yang tersedia. Nah, lalu apa ya manfaat menggunakan wireframe? Di sini kita akan memaparkan tiga manfaat dari wireframe ini. Nah, yang pertama itu memastikan konsep fokus pada user. Di sini menurut Career Foundry, wireframe ini adalah cara pengguna dapat dengan mudah memberikan masukan dan saran mengenai desain website atau aplikasi pada tahap wireframing. Hal ini juga mempermudah stakeholder ya berkomunikasi dan memberikan ide kepada desainer. Misalnya saya mau aplikasinya ini ya, fiturnya ini kan. Lalu selain mendapatkan masukan dari pengguna atau stakeholder ya, proses wireframing ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi titik masalah yang dialami pengguna. Jadi informasi yang diperoleh pada tahap wireframing ini dapat digunakan untuk memperbaiki konsep produk dan rancangannya sehingga nanti jadi lebih matang ya rancangannya itu. Jadi di sini kan tadi mengukur dan menilai bagaimana pengguna website atau aplikasi berinteraksi dengan antarmuka yang didesain. Untuk apa tujuannya? Nah, informasi-informasi yang dibuat di sini kan nanti digunakan desainer ya. Ujung-ujungnya itu untuk memahami pengguna lebih baik, membuat produk yang mudah digunakan dan nyaman digunakan untuk semua orang gitu. Dan yang kedua, memperjelas fitur. Nah, kalau kita sebagai UI designer lalu ingin mengkomunikasikan nih ide desain kita kepada klien pakai wireframe, itu lebih singkat, lebih mudah, dan lebih sederhana untuk dipahami. Coba kalau misalnya kita tidak menggunakan wireframing ini, masa aplikasinya mau langsung di develop gitu kan? Kalau ada perubahan nanti codingannya harus diubah lagi. Selain tidak mudah juga memakan waktu yang lama dan biaya ya di sini. Sehingga sebelum aplikasinya di develop, kita matangkan dulu dalam bentuk wireframe ketika stakeholder dengan desainer UI UX-nya sudah seide ya.
itu akan lebih mudah nanti mendevelopnya, dengan harapan tidak terlalu banyak revisi ya, yang dibongkar semua gitu ya, atau revisi mayor dari aplikasinya gitu. Nah, selain itu stakeholder juga di sini dapat mengukur ya berapa ruang yang perlu dialokasikan untuk fitur-fitur yang dirancang, menghubungkan arsitektur informasi pada desain visual misalnya, dan memperjelas fungsionalitas sebuah web atau aplikasi. Sehingga jelas di sini wireframing membuat seluruh elemen dan fungsi desain jadi lebih jelas. Ada lagi selain itu juga mempermudah pemahaman tentang cara kerjanya. Ya, di situ ada alur-alurnya ya, dari halaman ini. Lalu nanti kalau misalnya kita tekan button A akan beralih ke halaman yang lain misalnya. Nah, mempermudah pemahaman tentang cara kerja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya keputusan-keputusan tepat itu dapat dibuat setelah sebelum tahap perancangan selanjutnya. Yang ketiga, cepat dan murah ya, cukup dengan kertas dan pensil atau pulpen ya, tadi sudah dibahas ya. Dan dengan cepat kita bisa menuangkan ide dalam sebuah wireframe. Di sini contoh ada wireframe sayur mayur, misalnya untuk beli sayur mayur ya. Di situ ada troli, keranjang, sudah dibahas ya sebelumnya. Ada di kognisi ya. Kalau tanda troli atau keranjang artinya apa? Artinya adalah produk yang mau kita beli. Misalnya di situ biasanya ada notifikasinya 0 kalau belum belanja sama sekali ya. Lalu di situ ada icon buah, sayur, video sayur mayur dan lain sebagainya. Ini contoh sebuah wireframe sederhana ya, pada tahap ide ya, walaupun tidak detail tapi kita tahu kan dari situ alurnya. Oke, selain dengan kertas dan pulpen ya, ada juga banyak tools ya yang bisa membantu desain wireframe secara digital dengan mudah. Kita lanjutkan dengan elemen-elemen wireframe. Di sini ada elemen desain informasi, navigasi, dan desain interface. Desain informasi dalam wireframe ini adalah bagaimana cara mempresentasikan informasi atau konten yang ingin disampaikan pada pengguna dengan baik. Contoh elemen dalam desain informasi ini kita bisa lihat ya, ada input, ada thumbnail, ada link, ada paragraf, ada gambar, dan lain-lain. Sedangkan di navigasi ya, kenapa sih jadi elemen wireframe? Iyalah ya, coba kalau misalnya navigasi dalam sebuah aplikasi itu tidak jelas, bagaimana kita sebagai pengguna? Pastikan tidak nyaman ya. Navigasi yang jelas adalah salah satu cara untuk memastikan pengguna tahu di mana mereka bisa menemukan informasi dan bagaimana cara untuk menemukannya. Jadi, navigasi yang baik itu tidak hanya menciptakan kenyamanan saja bagi pengguna, tapi juga membuat website atau aplikasi yang kita buat itu terkesan lebih profesional dan pastinya lebih rapi ya. Lalu ada desain interface. Nah, desain interface ini atau desain antarmuka ya, dalam wireframe adalah proses seleksi dan penempatan elemen seperti tombol, link, judul, teks, ukuran font, dan lain-lain. Penting pastinya ya, karena elemen-elemen ini memudahkan pengguna berinteraksi dengan desain antarmuka yang telah dibuat. Ada tipe-tipe wireframe. Di sini kita lihat yang sebelah kiri itu high fidelity wireframe dengan low fidelity